Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film horor tentang seorang gadis dan teman-temannya yang berlibur di pantai. Namun mengalami kecelakaan tragis ketika menaiki jet ski di laut lepas. Hingga akhirnya mereka diselamatkan oleh seorang kapten kapal penangkap ikan. Namun tanpa mereka sadari, kapal tersebut menyimpan rahasia mengerikan. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Dead Sea yang dirilis pada tahun 2024. Matahari sore menggantung rendah di atas pesisir Florida Key, melemparkan cahaya keemasan ke permukaan laut yang tenang. Kaya Adams duduk di tepi dermaga kayu tua, matanya menatap kosong ke arah cakrawala. Di rumah, suara ayahnya yang mabuk menggema dari dalam, dan adiknya, Kit, menangis di kamar. Kehidupan setelah kepergian ibunya berubah menjadi semacam rutinitas yang menyedihkan. Dia mengurus Kit, membersihkan rumah, dan sesekali menenangkan ayahnya yang larut dalam botol. Namun, hari ini berbeda. Tessa datang, seperti badai kecil yang membawa angin segar. Fix up, Tess. I know, I'm just saying. They're cute, but stupid. Keep an open mind, give them a chance, it'll be fun. Jellyfish. Tessa, sahabatnya yang ceria dan penuh semangat, mengajak Kaya untuk ikut ke Bahama. Cuma 3 hari, kita naik kapal feri, nginep di Villa Julian, dan pulang sebelum ayahmu sadar, katanya. Dengan senyum nakal dan keyakinan yang sulit ditolak, Kaya ragu, merasa bersalah meninggalkan Kit. Tapi setelah malam yang dipenuhi pertengkaran dengan sang ayah, dia akhirnya setuju. Esoknya, mereka pun berangkat. Ditemani Julian, pacar Tessa yang arogan namun kaya raya, dan Sander, teman Julian yang pendiam namun sopan. Thank you. Unless you don't mind. You nervous? It's not Down to the Bahamas? Tessa. It's about time you get. Bahama menyambut mereka dengan pasir putih dan laut biru kehijauan yang memikat. Mereka menghabiskan hari-hari dengan tertawa, berenang, dan bermain jet ski. Kaya merasa seperti remaja normal lagi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Julian mencoba memamerkan manuver jet ski-nya, sebuah kesalahan kecil menjadi tragedi besar. Mesin meledak dan mereka terlempar ke air. Julian tenggelam dalam hitungan detik. Sander terluka parah, darahnya mengalir deras ke laut. Kaya dan Tessa gemetar, panik, terombang-ambing di atas sisa jet ski yang nyaris tenggelam. You're fine. Beberapa jam berlalu, matahari mulai tenggelam. Perbekalan mereka hanyut, dan harapan perlahan menghilang. Namun, di kejauhan, sebuah kapal nelayan muncul. Kapal itu tampak tua dan berkarat, namun menjadi satu-satunya penyelamat mereka. Mereka melambaikan tangan dan berteriak. Kapal itu mendekat, dan seorang pria bertubuh kekar dengan wajah tenang melemparkan tali. "Naik," katanya singkat. Namanya Ray, dialah kapten kapal itu. Di atas kapal, suasananya hening. Tidak ada senyum, tidak ada kata sambutan. Hanya tatapan tajam dari kapten kapal. All the way out here. Heading back. You call for help? Hang in there. Tessa! Hey, where's Tessa? Ray membawa mereka ke kabin kecil dan menyuruh mereka beristirahat. Kaya segera merasa ada yang ganjil. Radio kapal tak berfungsi, mocelnya hilang entah kemana, dan pintu kabin terkunci dari luar. Tessa masih syok, sementara Sander mulai mengigau. Kaya menyandarkan dirinya ke dinding kayu tua dan mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar diselamatkan, atau baru saja masuk ke dalam bahaya yang lebih besar. Kapal Ray terus melaju menjauhi garis pantai.
Kaya berdiri di balik tirai tipis jendela kabin. Matanya mengikuti bayangan laut yang semakin gelap. Malam telah turun, dan hawa asin mulai merasuk ke kulitnya. Di sebelahnya, Tessa terlelap dengan napas terputus-putus. Sementara Sander terbaring di lantai. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil. Let's see what we got here. My stomach hurts. It's okay. Come on. Take it. Yeah. Suara langkah sepatu beradu dengan dek kapal di luar kabin, membuatnya menegang. Dia mendekati pintu dan mencoba membukanya, tapi tak bergeming, terkunci. Detak jantungnya berpacu. Dia kemudian mendengar percakapan teredam di luar. Suara Ray dalam nada rendah yang mengintimidasi, berbicara dengan seseorang yang menyebut nama Han dan pengiriman organ. Kata-kata itu menggema di telinganya, menenggelamkan udara dalam satu hembusan panik. Kaya menutup mulutnya agar tak berteriak. Ini bukan kapal penyelamat, ini adalah kapal jagal. Ketika Ray akhirnya membuka pintu untuk memeriksa kondisi mereka, Kaya berpura-pura tidur, tapi matanya mengawasi setiap gerak-gerik sang kapten. Dia memperhatikan kunci yang tergantung di ikat pinggang Ray, juga pisau yang diselipkan di pinggang kirinya. Setelah Ray pergi, Kaya segera bertindak. Dia memanjat rak kayu di sudut ruangan dan melepas kisi-kisi ventilasi sempit. Be okay. Setelah menyusup masuk, tubuhnya merayap perlahan dalam lorong gelap yang penuh debu. Setiap gerakan adalah tarikan napas panjang antara takut dan putus asa. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Kaya tahu ia harus melawan. Saat kembali ke kabin melalui lorong ventilasi, dia menemukan Tessa telah dibawa pergi. Tanpa buang waktu, dia menyambar alat pancing yang dipasangi kayak logam tajam dan melanjutkan pencarian. Dia menyusup ke ruang operasi. Kamar dingin berbau disinfektan, tempat Tessa terikat di meja besi, dan seorang pria berjas medis, Dr. Han, bersiap dengan pisau bedah. It's all right. Away from her. What? Tanpa pikir panjang, Kaya menembakkan harpun rakitan ke dadahan. Pisau terjatuh. Tessa yang nyaris tak sadarkan diri meraih alat tajam dan menusuk leher dokter itu dengan putus asa. Darah memancar, memenuhi ruang operasi dengan aroma besi. Kaya melepaskan ikatan Tessa dan membawanya keluar. Alarm mulai berbunyi. Dengan tubuh lelah dan napas tercekat, mereka berlari ke geladak dan melompat ke laut, meninggalkan kapal neraka yang masih mengapung dalam bayangan malam. Gelombang laut menghantam tubuh mereka berkali-kali saat Kaya dan Tessa berenang sejauh mungkin dari kapal Ray. Langit malam digelayuti awan tebal, dan hanya cahaya sama dari bulan yang menjadi penerang di kegelapan pekat samudra. Napas mereka berat, dada mereka sesak oleh luka dan dingin, tapi mereka tak berhenti. Di kejauhan sama-sama terlihat bayangan gelap. Sebuah kapal mewah yang ditambatkan di dekat sana, milik Dr. Han. Tessa mulai melemah, tangannya gemetar saat mencoba berenang. "Aku gak kuat," desahnya. Kaya menatap sahabatnya dengan ketakutan dan keputusasaan. Dengan air mata bercampur air laut, dia memeluk Tessa erat. "Kau harus bertahan, aku akan kembali." Dengan terpaksa, dia meninggalkan Tessa di atas pelampung dan berenang ke kapal seorang diri. Tangan dan kakinya sudah nyaris mati rasa saat akhirnya ia memanjat sisi kapal dan naik ke dek. Di dalam kapal, suasana kontras, bersih, modern, mewah, tapi tak kalah dingin. Kaya menyusuri lorong dan menemukan ruang kerja Han. Di dalamnya, laptop masih menyala. Ia membuka file terakhir yang dibuka, folder berisi foto-foto para korban, daftar nama, dan rencana pengiriman organ ke berbagai negara. Salah satunya adalah namanya sendiri. Ia juga menemukan alat komunikasi kapal, dan berhasil menghubungi penjaga pantai. "Saya korban pembajakan kapal, posisi saya koordinat sekian, tolong." Suaranya gemetar, namun tegas. Dari radio, terdengar jawaban. "Aktifkan beacon-nya, kami akan menuju lokasi."
Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, suara langkah kaki bergema dari lorong belakang. Ray muncul dari kegelapan, wajahnya murka dan tubuhnya penuh luka. Kaya mundur, terluka, dan lemah, tapi tekadnya tak gentar. Dalam pertarungan singkat di ruang kendali, Ray berhasil menikam perut Kaya. Gadis itu jatuh tersungkur, darah mengalir dari tubuhnya. Tapi sebelum Ray sempat menyelesaikannya, Kaya meraih pistol suar dan menyalakannya, menembakkannya tepat ke wajah Ray. Pria itu terbakar, berteriak, dan akhirnya terjatuh. Tubuhnya tergeletak di tengah kobaran api kecil. Dengan sisa tenaga, Kaya merangkak menuju dek dan melempar suar navigasi ke laut. Lampu suar menyala, menandai posisi mereka di samudra yang luas. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Pagi datang perlahan. Sinar matahari pertama menyentuh wajah Kaya yang terbaring lemah di atas dek kapal. Suara motor kapal terdengar dari kejauhan. Sebuah kapal penjaga pantai mendekat. Para petugas mengevakuasi tubuhnya. Hidup, meski nyaris kehilangan kesadaran. Tak jauh dari sana, Tessa ditemukan masih mengambang, lemah, namun selamat. Mereka dipertemukan kembali di kapal penyelamat. Tangan mereka saling menggenggam. Mata mereka berbicara tentang horor yang tak akan bisa dilupakan. I've got both. Di rumah sakit, beberapa hari kemudian, Kaya terbangun. Di samping tempat tidurnya, ayah dan adiknya menunggunya, penuh penyesalan dan cinta. Kaya tersenyum lemah. Di ruangan lain, Tessa juga sadar, luka-lukanya dirawat. Dari balik kaca jendela rumah sakit, dua sahabat itu saling menatap. Masih hidup, masih bernapas. Tapi tidak akan pernah menjadi gadis-gadis yang sama lagi.